Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takwimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Ginggong, Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang terhormat Bapak Nuntu Pak MM selaku dosen pembimbing pertama, dan yang terhormat Ibu Naili Nikmatul Maulidia MM selaku dosen pembimbing kedua. Dan tak lupa pula saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua saya yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang tanpa batas. Karena tanpa restu dan doa mereka, saya tidak akan sampai di titik ini. Sebelum saya presentasi kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Siti Khairia dengan NPM 2112-0752-0127 dari Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Zainul Hasan Ginggong. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia sebelum dan sesudah merger menggunakan metode Syariah Conformity and Profitability. Adapun pokok pembahasan dari presentasi ini yaitu pendahuluan, kajian teori, dan metode penelitian. Alasan saya memilih judul penelitian ini karena terdapat kesenjangan dalam penilaian kinerja Bank Syariah, di mana penilaian kinerja Bank Syariah selama ini masih banyak menggunakan indikator keuangan konvensional seperti Return on Asset atau ROA dan Return on Equity atau ROE yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip syariah. Nah, latar belakang dari penelitian ini adalah seperti yang kita tahu bahwa industri perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu perubahan besar dalam industri perbankan syariah adalah merger 3 bank syariah milik BUMN, yakni Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah, yang kemudian menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI pada tanggal 1 Februari 2021. Nah, tujuan merger ini untuk memperkuat industri perbankan syariah. Pertanyaannya, apakah merger ini benar-benar berdampak positif terhadap kinerja keuangan BSI? Dan yang lebih penting, apakah setelah merger BSI tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah? Nah, sejauh ini banyak penelitian yang hanya fokus pada aspek keuangan seperti ROA dan ROE. Padahal Bank Syariah juga harus dievaluasi dari sisi kepatuhan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan metode Syariah Conformity and Profitability yang bisa mengukur kedua aspek tersebut secara bersamaan. Nah, dari latar belakang yang saya paparkan tadi, muncullah rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu yang pertama bagaimana kinerja keuangan BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah sebelum merger berdasarkan metode Syariah Conformity and Profitability. Dan yang kedua, yaitu bagaimana kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia sesudah merger berdasarkan metode Syariah Conformity and Profitability. Nah, berdasarkan rumusan masalah yang saya paparkan tadi, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah sebelum merger menggunakan metode Syariah Conformity and Profitability, dan untuk menganalisis kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia sesudah merger menggunakan metode Syariah Conformity and Profitability. Selanjutnya, adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini ada 4, yaitu yang pertama bagi emiten, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi manajemen bank, yakni evaluasi kinerja keuangan untuk meningkatkan strategi bisnis. Dan yang kedua bagi institusi. Nah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu baru dan referensi dalam penelitian tentang perbankan syariah dan dapat digunakan sebagai perbandingan penelitian selanjutnya. Dan yang ketiga yaitu bagi masyarakat, di mana hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk mengambil keputusan dalam memilih bank syariah. Dan yang terakhir bagi penulis, dalam melakukan penelitian ini penulis memperoleh wawasan baru dan ilmu baru tentang penilaian kinerja keuangan bank dengan menggunakan metode Syariah Conformity and Profitability. Kemudian ada beberapa penelitian terdahulu yang telah menggunakan metode SCNP atau Syariah Conformity and Profitability, yakni ada penelitian dari Ubaidillah dan Tri Pujasuti pada tahun 2020, di mana hasil penelitian ini menunjukkan perubahan kuadran kinerja pada setiap bank syariah. Dan penelitian selanjutnya yaitu ada dari Evan Hamzah Mukhtar dan Muhammad Rofi pada tahun 2020, di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank muamalat itu berada di kiri garis X dan di bawah garis Y, yang mengindikasikan bahwa kesesuaian prinsip syariah dan profitabilitas bank muamalat Indonesia itu masih tergolong rendah. Bagian kedua yaitu ada kajian teori.
Di mana grand teori yang digunakan dalam penelitian ini ada signaling theory yang diperkenalkan oleh Michael Spence pada tahun 1973 yang kemudian dikembangkan oleh Ross pada tahun 1977, di mana teori sinyal ini merujuk pada tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan untuk memberikan petunjuk kepada investor tentang pandangan manajemen terhadap prospek perusahaan. Selain itu ada stakeholder theory yang diperkenalkan oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984. Di mana teori stakeholder ini menekankan bahwa perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan saham, tetapi juga memberikan manfaat kepada berbagai pemangku kepentingan, seperti konsumen, kreditor, pemerintah, dan masyarakat. Nah, untuk konsep pendukung dalam kajian teori ini ada perbankan syariah, merger, kinerja keuangan, dan metode syariah conformity and profitability atau SCNP. Kemudian kerangka berpikir, di mana kerangka berpikirnya bisa dilihat di slide bahwa variabel X dari penelitian ini yakni periode sebelum dan sesudah merger. Sedangkan variabel Y pada penelitian ini yakni kinerja keuangan bank syariah yang diukur menggunakan metode syariah conformity and profitability. Adapun indikator syariah conformity yakni ada investasi syariah, pendapatan syariah, rasio bagi hasil. Dan untuk indikator profitability-nya yaitu ada ROA, ROE, dan profit margin. Nah, dari kerangka berpikir tadi, penulis membuat hipotesis penelitian yaitu H0 tidak ada perbedaan kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia sebelum dan sesudah merger. Dan H1 terdapat perbedaan kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia sebelum dan sesudah merger. Selanjutnya bagian yang ketiga yaitu metode penelitian. Nah, untuk jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif dan populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh laporan keuangan perusahaan perbankan syariah di Indonesia yang telah terdaftar di OJK periode 2018 sampai 2023. Dan penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada 3. Yang pertama, Bank Syariah telah menerbitkan laporan keuangannya dari tahun 2018 sampai 2023. Dan yang kedua, Bank Syariah memiliki data lengkap mengenai indikator model SCNP. Dan yang terakhir yaitu Bank Syariah telah melakukan merger baik yang telah bergabung menjadi satu maupun bank yang sebelum merger, yaitu Bank Syariah Indonesia, ex-BRI Syariah, ex-BNI Syariah, dan ex-Bank Syariah Mandiri. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, di mana metode dokumentasi ini meliputi file laporan keuangan tahunan PT Bank Syariah Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah proses merger, dengan periode pengamatan dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Kemudian, teknik analisis data. Nah, dalam penelitian ini, data dianalisis menggunakan metode syariah conformity and profitability untuk mengukur kesesuaian syariah dan profitabilitas bank. Adapun analisis pengolahan data, metode syariah conformity and profitability itu dapat dirincikan dalam 3 aspek pembahasan, yaitu yang pertama, menghitung rasio-rasio yang terdapat dalam variabel SCNP, dan yang kedua, menghitung rata-rata dari masing-masing variabel, dan yang ketiga, membuat grafik SCNP dan menginterpretasikan sesuai teori, di mana hal ini merupakan ketentuan untuk menentukan posisi bank sampel dalam 4 kuadran, yaitu kuadran yang pertama, URQ, Good Syariah Conformity dan High Profitability. Kuadran yang kedua yaitu ada ULQ, Weak Syariah Conformity dan High Profitability. Dan kuadran yang ketiga yaitu ada LRQ, yaitu Good Syariah Conformity dan Low Profitability. Dan kuadran yang terakhir yaitu LLQ, Weak Syariah Conformity dan Low Profitability. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.